Kata kucing hitam besar itu membungkuk di atas inti dari 999 bintang dan melemparkannya ke arah Qin Chen. Bocah Qin Chen, Kaisar Nebula Storm ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi untuk harta karun di gelang penyimpanan ini, aku harus mengambilnya. Qin Chen tiba-tiba mengambil inti dari 999 bintang, hanya merasakan bahwa ada tekanan tak berujung yang datang darinya, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Ini terlalu berat, gumam Qin Chen menarik napas. Qin Chen sama sekali tidak memperhatikan pergerakan kucing hitam besar itu lagi, tetapi langsung pergi ke bawah pohon iblis 10.000 dunia. Dia duduk bersila, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, mendesak kekuatan di tubuhnya untuk bergabung dengan pohon iblis dari 10.000 dunia. Tiba-tiba, pohon iblis dari 10.000 dunia bersinar, dan kekuatan mengerikan dari Yang Mulia diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Setelah asal Sidoro diserap oleh pohon iblis 10.000 alam, sebagian darinya memperkuat pertumbuhan pohon iblis 10.000 alam, dan bagian lainnya mengalir ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen bersinar, jernih, dan meraung. Di bawah baptisan kekuatan Yang Mulia Sidoro, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Selain itu, Qin Chen memahami kekuatan Sidoro, memahami sistem kekuatan di Istana Dewa Bintang, menguasai aturan, dan meningkatkan kekuatannya. Tidak, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, Sidoro meraung ngeri. Dia berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Kekuatan asli dalam tubuhnya mengalir deras di bawah penyerapan pohon iblis dari 10.000 dunia. Bagaimana Qin Chen bisa melepaskannya? Tidak tahu berapa lama, tubuh Qin Chen lahir dengan kekuatan aturan yang menakutkan, yang merupakan aturan bintang. Dia membuka matanya, dan ada pelangi ilahi meledak di matanya, seperti kaleidoskop, dengan bintang tak berujung berputar. Aura lubang hitam yang mengerikan muncul dari Qin Chen. Aturan lubang hitam, gumam Qin Chen, dalam Book of Origins, penampakan peradaban bintang dan lubang hitam memberinya pandangan awal tentang kekuatan lubang hitam Sidoro, dan ada semacam kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, Qin Chen hari ini hanyalah pemula dalam hal aturan lubang hitam dan kekuatan bintang, dan dibandingkan dengan Sidoro, jaraknya ribuan mil. Namun, ini sudah cukup. Dengan bakat Qin Chen, selama dia terus memperbaiki rantai, dia mungkin dapat menguasai kekuatan sebenarnya dari bintang dan lubang hitam di masa depan, melebihi Sidoro. Di pohon iblis 10.000 alam, Sidoro sedang sekarat. Pada akhirnya, dengan embusan, seluruh orang itu meledak sepenuhnya, dan jiwanya benar-benar ditelan oleh pohon iblis. Dan setelah Qin Chen menelan kekuatan asli Sidoro, luka di tubuhnya telah diperbaiki 80%, dan kekuatan gelombang tak berujung melonjak di tubuhnya. Kekuatan saya telah meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan saya hanya selangkah lagi dari Yang Mulia. Sayang sekali, selangkah lagi, saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos. Kata Qin Chen bergumam, melihat pohon iblis 10.000 alam yang rimbun, Qin Chen mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Kali ini, setelah pohon iblis 10.000 alam menelan asal Sidoro, sepertinya dia akan tertidur lelap. Pohon itu benar-benar menelan asal Sidoro, dan pohon iblis dari 10.000 alam pasti akan meningkat lagi. Kemudian sosok Qin Chen berkedip dan muncul di luar lempeng giok semesta. Setelah 2 bulan di dalamnya, kurang dari 2 hari telah berlalu dari dunia luar. Qin Chen sudah mendekati Wen Hantian. Melihat Qin Chen meninggalkan retret, Chaos Poison tentu saja bersemangat. Nak Qin Chen, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Kata kucing hitam besar itu berbaring malas di selokan Jiu Tiaoming Yao Zun, makan dengan kaki Phoenix api, dan melemparkan gelang penyimpanan ke Qin Chen dengan santai. Qin Chen mengambil gelang itu, menyapu dengan spiritualnya, dan tiba-tiba terkejut secara diam-diam. Ada banyak harta di gelang ini sebelumnya, tapi sekarang itu hampir tidak ada. Kucing ini tampaknya telah mengobrak-abriknya. Saya tidak mengambil banyak isi di dalamnya.
Saya akan memberi Anda sisanya, serta nadi spiritual yang mulia. Anda bisa menanamkannya di Guanghan Mansion. Dengan nadi spiritual yang mulia ini, cukup bagi gadis-gadis kecil seperti Zhao Lingshan untuk menembus ranah Master Suci Puncak. Kucing hitam besar itu berkata dengan ringan. Terima kasih, kucing hitam senior. Qin Chen berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan rombongannya kembali ke Guanghan Mansion lagi. Di rumah Guanghan, Ji Wuxu dan yang lainnya telah mengatur formasi teleportasi skala besar lebih awal, dan merasakan kehadiran aura, dan akan mengaktifkan formasi teleportasi. Setelah melihat orang yang masuk, mereka tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Qin Chen, teriak sekelompok orang bergegas keluar dengan penuh semangat. Yu Qiansu dan Jiruyu melemparkan dirinya ke pelukan Qin Chen dengan penuh semangat, dan Zhao Lingshan dan Zi Sun mau tidak mau juga ikut memeluk Qin Chen satu demi satu. Wei Siqing, Ao Qingling, Qin Tingting, dan Li Wansu juga melangkah maju dengan penuh semangat, menggenggam tangan mereka dengan erat, dan ekspresi mereka berakhir dengan kegembiraan. Mereka ingin bergegas, tetapi mereka takut itu terlalu tiba-tiba. King Susilan, King Susiyun juga menggigit bibirnya, matanya berkedip. Wortel besar ini, gumam Murong Bingyun merasa frustrasi. Ada cewek montok di mana-mana di sekitar Qin Chen. Dia bahkan tidak bisa mendekat. Tuan Istana Guanghan dan King Qiuzi juga tampak bersemangat, dengan keinginan untuk memeluk Qin Chen dan menangis dengan sedihnya. Hei, ada aku kucing setampan kaisar di depanmu, apakah kalian semua mengabaikannya? Kata kucing hitam besar itu juga terlihat iri. Raja kucing senior, kata Heinu dan yang lainnya melangkah maju dengan penuh semangat. Ketika semua orang melihat kembalinya Qin Chen dengan selamat dan sehat, mereka secara alami sangat bersemangat, dan mereka bertanya apa yang terjadi setelah itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Sidoro telah jatuh, Ji Wuxu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tetapi mereka menonton Nona Jiu Tiaoming Venerable di samping kucing hitam, dan ketika mereka mengetahui bahwa dia ternyata adalah Demon Venerable Puncak, mereka semua merasa merinding. Qin Chen tidak menjelaskan terlalu banyak karena takut semua orang khawatir. Kucing berekor 9, setelah mengetahui identitas Jiu Tiaoming Venerable, seruan terdengar dari kerumunan, dan itu adalah King Qiuzi yang berkata dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Jiu Tiao Venerable juga menoleh dan melihat King Qiuzi, dengan pupil emasnya tegak, memperlihatkan warna yang tidak terduga. Garis rubah peri berekor 9. Jiu Tiaoming Demon Venerable juga berkata dengan kaget. Junior adalah keluarga rubah peri berekor 9, keluarga King Qiuzi, yang telah bertemu senior. King Qiuzi berkata dengan hormat. Senior, Jiu Ming Yao Zun tersenyum sedikit. Dari segi ranah, dia memang senior dari King Qiuzi, tapi dari segi status, klan kucing ekor 9 dan rubah peri ekor 9 sebenarnya tidak jauh berbeda. Tanpa diduga, di dunia ini, masih ada barisan rubah peri berekor 9 King Qiu yang diturunkan. Seru Jiu Ming Yao Zun. Oke, ayo masuk dulu dan bicara lagi, kata Qin Chen. Setelah pengeboman Sidoro, seluruh Guanghan Mansion menjadi berantakan. Meskipun krisis di Guanghan Mansion belum terselesaikan, ada seekor kucing hitam besar, dan setiap orang secara alami memiliki ketenangan pikiran. Di Istana Guanghan, Wei Siqing sebagai tuan rumah secara alami membawa banyak murid Istana Guanghan lainnya untuk menghibur Ji Wuxu dan lainnya. Beberapa tokoh inti Paviliun Chendi duduk bersama, mendiskusikan rencana selanjutnya. Setelah mengalami pertempuran ini, Qin Chen juga sangat memahami bahwa jika Paviliun Chendi ingin berkembang di 4 alam surga, itu harus memiliki kekuatan absolut, jika tidak, itu akan menjadi kekuatan tanpa akar. Karena sekarang Paviliun Chendi dan Sekte 10.000 klan benar-benar telah berkembang, tidak peduli apakah itu di alam surga selatan atau alam surga timur, tidak ada kekuatan yang menjadi lawan dari Paviliun Chendi dan Sekte 10.000 klan. Namun,
Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan tinggi di surga seperti Tianjiao, mungkin itu akan memberi paviliun Chendi lebih banyak perlindungan. Tapi Qin Chen juga mengetahui bahwa di antara kekuatan teratas, ada juga kemungkinan besar bahwa ada mata-mata dari ras iblis. Untungnya, ada Jiuming Demon Venerable dan kucing hitam besar di sini untuk sementara, dan Qin Chen juga merasa nyaman entah kenapa. Tentu saja, yang terpenting adalah menerobos ranah yang mulia secepat mungkin. Meskipun Qin Chen sudah memiliki vena suci di dalam tubuhnya, Qin Chen tahu betul bahwa tidak mungkin untuk memasuki alam mulia hanya dengan mengandalkan vena suci itu. Hal terpenting di ranah yang mulia adalah melampaui dao surga, yang sama sekali tidak sepele. Karena itu, Qin Chen harus pergi ke medan perang 10.000 ras secepat mungkin. Namun sebelum itu, Qin Chen juga perlu meningkatkan kekuatan orang-orang di Paviliun Chendi. Setelah Qin Chen dan yang lainnya membahas beberapa hal mengenai perkembangan berikutnya dari Paviliun Chendi dan Sekte 10.000 Klan, Qin Chen segera mengeluarkan vena suci dan menembus ke tanah suci Yaoqi di kedalaman istana Guanghan. Awalnya, kakek Qin Chen Qin Batian dan yang lainnya dengan tegas tidak setuju dengan Qin Chen yang ingin mengeluarkan pembuluh darah suci level yang mulia untuk mereka memperbaiki rantai, karena sekarang yang paling penting adalah Qin Chen menerobos ke alam yang mulia terlebih dahulu. Tapi Qin Chen tahu bahwa ranah yang mulia tidak mudah diterobos. Sebaliknya, setelah base camp belakang distabilkan, dia bisa pergi ke medan perang 10.000 ras dengan ketenangan pikiran. Pada akhirnya, Qin Chen memimpin Yu Qiansu, Jiruyu dan yang lainnya, dan berjalan menuju tanah suci Yaoqi terlebih dahulu. Di tanah suci, aura mengerikan dilepaskan dari tubuh Qin Chen, menyulut seluruh vena suci yang mulia. Di tanah suci Danau Giok, aura mulia yang tak berujung dibangkitkan, dan Qin Chen duduk bersila, kekuatan di tubuhnya mengalir seperti lautan. Getaran mengerikan dari vena suci venerable langsung dibangkitkan oleh Qin Chen. Ketika nona kucing itu melihat Wang Qiming, matanya menyipit. "Tuan, anak ras manusia ini memiliki beberapa bakat. Saya pikir dia hanya dalam tahap awal dari guru suci. Dia telah secara langsung mengembangkan kekuatannya sendiri dan ingin berintegrasi ke dalam surga." Jiu Ming Yao Zun berkata dengan heran. Mata emasnya menatap Wang Qiming dengan ekspresi sedikit terkejut. "Oh, dia Wang Qiming, salah satu teman Qin Chen adalah salah satu talenta yang luar biasa. Jika dia diberi kesempatan untuk menjadi yang mulia di masa depan, itu seharusnya tidak menjadi masalah." Jawab kucing hitam besar itu tersenyum. Dan tidak jauh dari Wang Qiming, dua sinar muncul lagi, Lin Tian dan Zhang Ying. Di antara mereka, tubuh Zhang Ying dipenuhi aura batu hitam, seperti batu raksasa, dan ada banyak pemberontakan aneh, dan ada aura unik yang terpancar dari dirinya. Nafas keabadian, 9 kehidupan Demon Sovereign, dan aura pada tubuh Zhang Ying agak mirip dengan vitalitas 9 kehidupan klan setan kucing, yang bisa disebut keabadian. Di samping, aura pada tubuh Lin Tian melonjak seperti api dunia bawah. Nenek moyangnya sangat mungkin memiliki hubungan dengan klan dunia bawah, dan mereka juga sangat berbakat. Kata kucing hitam besar, "Tuan, Anda mengatakan bahwa mereka semua berasal dari alam bawah. Bagaimana alam bawah bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Bahkan beberapa ras teratas di surga sangat sulit untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu." Kata Jiu Tiaoming, "Apa yang tidak mungkin?" Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Memang, mereka berasal dari alam bawah, dan pada tahap dasar kehidupan mereka, mereka tidak sebaik yang ada di surga. Beberapa pewaris kekuatan tertinggi di surga terlahir dengan peringkat suci, tapi bagaimana dengan ini? Pada tahap ini, bagaimana mereka bisa memahami arti hidup yang sebenarnya? Selain itu, Xiao Yao Supreme yang sekarang telah memulihkan surga juga telah bangkit dari alam bawah, dan telah tumbuh ke tingkat ini. Kadang-kadang, kesulitan yang diderita ketika masih muda belum tentu hal-hal buruk,
jawab kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dengan penampilan yang tidak terduga. Jiu Tiaoming Demon Venerable tidak bisa berkata apa-apa. Di tempat suci Danau Giok, Qin Chen berada dalam energi hiruk-pikuk dari kultivasi rantai yang mulia, dan ki dari orang bijak bergulir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, kekuatan yang mengepul mengalir ke tubuhnya, dan Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya perlahan meningkat. Tapi Qin Chen tahu bahwa dia belum bisa berhasil menembus. Di tangan Qin Chen, palu besar muncul. Itu adalah harta dari Heaven Punching Palace, Heaven Punching Hammer. Benda ini dapat menyusun kembali semua benda di dunia dan merupakan pencetus sebenarnya dari sebuah senjata. Lalu Qin Chen mempersembahkan istana Zixiao Dou Sui dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin. Kekuatan di tubuhnya bergabung dengan pembuluh darah suci yang mulia di dunia bawah, dan nyala api kekosongan juga disempurnakan, melayang di udara, membentuk api pemurnian yang kuat. Dalam formasi pemurnian api, istana Zixiao Dou Sidi dan tungku pil Wan Dao Qingjin ditangguhkan satu sama lain. Qin Chen mencubit tangannya untuk mengembangkan teknik menambal langit, dan dia melihat istana Zixiao Dou Sidi dan Wan Dao Qingjin pil furnace jatuh. Ketika mereka bertabrakan, mereka pecah dengan momentum yang mengejutkan. Tempat di mana keduanya bersentuhan, tiba-tiba perlahan menyatu. Api void dengan cepat membakar dua harta karun itu. Kemudian, Qin Chen melambaikan palu perbaikan langit. Melihat perpaduan bertahap dari istana Zixiao Dou Sidi dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin, kemuliaan yang menakutkan bermekaran, harta karun yang kuat itu mulai bergabung. Tapi bagaimana mereka dapat dengan mudah berintegrasi dan berhasil? Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan dia berteriak keras. Di tubuhnya, cahaya guntur yang mengerikan melonjak, dan seteguk darah disemprotkan langsung kedua harta karun itu. Kedua harta agung itu adalah harta berharga dari Yang Mulia. Mereka telah memadatkan kerja keras kedua Yang Mulia. Sekarang mereka menyatu bersama, dan terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Kedua jalan mulai bergabung di bawah kekuatan Qin Chen. Palu penambat langit terus mengaum, dan Qin Chen melebur ke dalamnya, memahami teknik kedua orang itu, dan pada saat yang sama, juga berkembang dengan caranya sendiri. Di bawah kekuasaan Qin Chen, dua tungku alkimia besar secara bertahap bergabung menjadi satu. Suara ledakan terus-menerus disampaikan dari tubuh internal Qin Chen, tetapi setelah setiap ledakan, tubuh Qin Chen akan tumbuh lebih tinggi. Dalam sel kristal tubuhnya, setiap sel mengandung kekuatan darah yang mengerikan. Digabungkan ke dalam tungku pil di depan, membentuk sosok dewa. Cahaya palu yang menambal langit dan petir melonjak, dan kedua harta itu secara bertahap bergabung menjadi tungku pil yang semakin mendominasi. Tungku pil melonjak ke langit, sinar matahari bersinar, dan kekuatan dunia luar biasa. Di depan Qin Chen, tungku pil yang menakutkan berputar, memberi Qin Chen perasaan bahwa itu milik Qin Chen sendiri. Kali ini, kendali Qin Chen atas harta karun tertinggi yang mulia ini benar-benar telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, senjata, kata Qin Chen berkilat, dan pedang karat misterius dan pedang iblis hijau muncul di tangannya, berdengung, pedang iblis hijau dan pedang karat misterius bersinar, tubuh Qin Chen melonjak dengan niat pedang tak terbatas, banyak lampu pedang berkedip, dan 6 tubuh pedang reinkarnasi mekar dengan pelangi magis. Keajaiban langit didorong, dan tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan meledak ke dalam pedang karat misterius, dan perlahan melahap pedang iblis hijau. Di antara pedang iblis, ada iblis yang mengerikan akan mekar, tetapi ditelan sedikit oleh pedang karat misterius, dan pada pedang karat misterius, ada ekspresi kegembiraan. Sial, pedang karat misterius ini mungkin sedang menatap pedang iblis hijau kan. Gumam Qin Chen terdiam. Dengan api kekosongan, keduanya perlahan meleleh dan bergabung satu sama lain. Meskipun mereka sepenuhnya dipasang, Qin Chen tahu bahwa akan memakan waktu cukup lama bagi keduanya untuk digabungkan secara menyeluruh. Setelah Qin Chen menggabungkan dua senjata hebatnya, dia sekali lagi mengoperasikan teknik surga jiwa terlarang untuk meningkatkan kekuatan jiwanya.
Saat Qin Chen sedang mengalami transformasi, Yu Qianzu dan yang lainnya juga menerobos masuk ke tanah suci Yaoqi. Yu Qianzu dan Ji Ruyu adalah yang paling dekat dengan Qin Chen. Mereka duduk di inti pembuluh darah suci, dan aura dari yang mulia mengalir ke tubuh mereka, dan mereka mengoperasikan kekuatan leluhur keluarga Ji dan kekuatan kaisar wanita tertinggi dari Glasir Bulan. Tiba-tiba nafas yang mulia yang tak terbatas melebur ke dalam tubuh, dan nafas yang mulia setengah langkah melonjak dengan liar. Dalam kehampaan, kekuatan jiwa ketiganya bersentuhan satu sama lain, dan jiwa Qin Chen, yang sedang memperbaiki teknik rantai surga jiwa terlarang, langsung bertabrakan dengan jiwa Yu Qianzu dan Ji Ruyu. Samar-samar, Qin Chen mendengar suara halus memanggilnya. Hatinya bergetar, dan Qin Chen langsung menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Yu Qianzu dan Ji Ruyu. Qianzu, Ruyu, Qin Chen berbisik, dengan cinta yang dalam di hatinya. Sepanjang jalan, mereka semua mengenal hati satu sama lain secara mendalam. Dalam adegan ini, tidak ada yang bisa menahan emosi batin mereka. Qin Chen jelas tahu bahwa perpaduan antara jiwa semacam ini sangat bermanfaat satu sama lain ketika dia menaikkan jiwanya. Yu Qianzu dan Ji Ruyu dengan jelas merasakan energi yang dalam dan misterius yang ditransmisikan dari jiwa Qin Chen. Lalu Qin Chen membagikan semua wawasan tentang jalan surga. Yu Qianzu dan Ji Ruyu tidak berani mengabaikan, mereka membuka hati untuk menerima, dan mereka dicap jauh di dalam jiwa mereka. Selain itu, warisan Glasir Bulan tertinggi yang diperoleh Yu Qianzu dan warisan wawasan yang diperoleh Ji Ruyu juga mekar.